Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelty Juliana Sahera, NIM S1 S1222023, kelas B, jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Halu Oleo. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Python Dictionary atau Kamus Python. Nah, seperti biasa di sini saya menggunakan Webris School sebagai referensi materi Python Dictionary tersebut. Oke, baik, langsung saja pada penjelasan materi Python Dictionary. Yang pertama itu ada Python Dictionary atau Kamus Python. Kamus digunakan untuk menyimpan nilai data dalam pasangan kunci nilai. Kamus adalah kumpulan yang terurut, dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Kamus ditulis dengan tanda kurung kurawal dan memiliki kunci serta nilai. Nah, contohnya seperti ini, membuat dan mencetak kamus. Kita langsung coba contohnya. Model. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Brandnya Ford, model Mustang, dan tahun 1964. Nah, kemudian dictionary items atau dictionary atau kamus baik. Item kamus disurutkan dapat diubah dan tidak mengizinkan duplikat. Nah, item kamus disajikan dengan pasangan kunci, nilai, dan dapat dirujuk dengan menggunakan nama kunci. Contohnya seperti ini, kita akan mencetak nilai merek atau brand kamus. Oke, di sini kita akan mencetak nilai brand.
dari kamus tersebut. Misalnya dark brand. Nah, maka yang akan muncul atau output dari program tersebut adalah Ford, di mana Ford ini adalah nama brand dari kamus tersebut. Kemudian ordered or unordered, atau dipesan atau tidak diurutkan. Ketika kita ketika kita mengatakan bahwa kamus diurutkan, itu berarti item-item tersebut eh, memiliki urutan yang ditentukan dan urutan tidak akan berubah. Tidak berurutan berarti item tidak memiliki urutan yang ditentukan. Kita tidak dapat merujuk ke suatu item dengan menggunakan indeks. Kemudian changeable atau dapat diubah. Kamus bersifat changeable artinya kita dapat mengubah, menambah, atau menghapus item setelah kamus dibuat. Kemudian duplikat tidak diizinkan. Kamus tidak boleh memiliki dua item kunci yang sama. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya, di sini kita menduplikat tahun dari kamus tersebut. Misalnya kita akan di sini kita menduplikat nama tahun. Maka itu tidak bisa karena nilai duplikat akan menimpa nilai yang sudah ada. Oke, codingannya akan seperti ini. Kita menduplikat tahun eh, menjadi 1964 dan 2020. Nah, oke, kita sekarang coba jalankan. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Tahun yang pertama 1964 itu tidak akan terbaca karena akan karena telah ditimpa oleh nilai yang atau yang kedua tahun 2020. Oke, seperti itu. Kemudian selanjutnya yaitu dictionary length atau panjang kamus. Nah, untuk menentukan berapa banyak item yang dimiliki kamus, kita menggunakan fungsi len. Nah, di sini kita akan mencetak jumlah item dalam kamus. Contohnya seperti ini. Di sini kita menggunakan fungsi len. Misalnya seperti ini. Nah, kita tinggal tambahkan len. Dan kita coba jalankan. Hasilnya akan panjang kamus yaitu 3. Selanjutnya yaitu item kamus tipe data atau dictionary item data types.
Nilai dalam item nilai dalam item kamus dapat berupa tipe data apapun. Nah, di sini contohnya tipe data string, integer, boolean, dan daftar. Nah, seperti ini for di sini for white blue. Oke, hasilnya akan seperti ini. Dalam eh, item kamus, kita dapat menulis beberapa tipe data, yaitu tipe data string, int, integer, boolean, dan daftar. Kemudian selanjutnya yaitu tipe atau jenis. Dari perspektif Python, kamus didefinisikan sebagai objek dengan tipe data di kelas di contohnya seperti ini. Jadi di sini kita tambahkan tipe. Nah, maka akan muncul di sini jenis dari eh, kamus tersebut, kelas di. Kemudian selanjutnya yaitu eh, the dict atau construction, konstruktor. Di- Dimungkinkan juga untuk menggunakan konstruktor dict untuk membuat kamus. Contoh, menggunakan metode dict untuk membuat kamus. Contohnya seperti ini. Page 36, country, Norway,
Kita coba dulu. Nah, hasilnya juga akan jadi seperti ini. Sorry, sorry. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Name, Johan, age 36, country, Norway. Baik, materi selanjutnya yaitu akses item atau akses item kamus. Nah, akses dictionary items. Mengakses item. Kita dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya di dalam tanda kurung siku. Nah, seperti ini. Kita dapat mengakses item kamus dengan mengacu pada nama kuncinya dalam uh, kurung siku, tanda kurung siku. Contohnya seperti ini. Kita coba buat. Kemudian model year 1964 X. Kemudian print X. Dan kita akan coba jalankan. Maka hasilnya seperti ini. Modelnya adalah Mustang. Oke, selanjutnya yaitu kita juga ada juga metode yang disebut get yang akan memberikan kita hasil yang sama. Contohnya seperti ini, get the values, dapatkan nilai kunci model. Oke, kita coba buat programnya. Di sini kita tinggal .get. Get model. Kita coba jalankan. Hasilnya akan tetap sama yaitu model. Bedanya di sini kita hanya menggunakan atau kita menambahkan get.
Ke selanjutnya yaitu kita dapatkan kunci, get keys. Metode ini, key akan mengembalikan daftar sama semua kunci dalam kamus. Contohnya seperti ini, dapatkan daftar kuncinya. Nah, di sini kita akan mendapatkan daftar kunci dengan menambahkan kata key keys. Keys. Oke, seperti ini dan kita coba jalankan. Maka hasilnya akan jadi seperti ini di case, brand, model, dan year. Di sini kita mengembalikan daftar semua kunci dalam kamus, itu brand, model, dan year. Daftar kunci adalah tampilan kamus. Artinya, setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar kunci. Contohnya di sini tambahkan item baru ke kamus asli dan kita akan lihat daftar kunci juga diperbarui. Nah, contohnya seperti ini. X sama dengan kemudian print X jadi seperti ini dan kita coba jalankan hasilnya. Nah, get case, brand, model, year. Get case, brand, model, year, dan color. Nah, di sini item baru di kamus asli akan telah diperbaharui dan ditambah dengan item color. Nah, selanjutnya yaitu dapatkan nilai atau get values. Metode ini, values, akan mengembalikan daftar semua nilai dalam kamus. Contohnya seperti ini. Nah, di sini kita tinggal card. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan
Coba buat X 9 Oke, seperti ini maka kita akan coba jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini mengembalikan semua nilai dalam kamus. It values Ford Mustang 1964. Oke, selanjutnya. Daftar nilai adalah tampilan kamus, artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar nilai. Nah, contohnya buat perubahan pada kamus asli dan kita akan melihat apakah daftar nilai juga diperbaharui. Nah, contohnya seperti ini. Kita coba langsung car, kemudian X, examine for not values, kemudian print X, kemudian year, sama dengan 2020 print X. Oke, kemudian kita coba jalankan. Nah, di sini terdapat perubahan pada kamus asli yaitu eh, kita kita buat perubahan year tahunnya yaitu 1964 dan setelah kita membuat perubahan kamu tahunnya yaitu 2020. Sini di value sebelum membuat perubahan Ford Mustang 1964 dan setelah ada perubahan ketika kita telah membuat perubahan maka outputnya akan menjadi Ford Mustang 2020. Di sini lagi ada contoh tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar nilai juga diperbarui. Nah, di sini misalnya kita perbaharui warna. Kita tambahkan color. Red. Kita coba jalankan. Nah, sama seperti tadi, di sini juga akan terjadi perubahan nilai dan di sini ada sebelum ada perubahan itu tidak ada warna dan setelah terjadi perubahan kita menambahkan perubahan di sini itu terjadi atau ada tambahan warna red. Oke, kemudian selanjutnya adalah get items atau
dapatkan barang. Metode ini, items, akan mengembalikan setiap item dalam kamus sebagai tuple dalam daftar. Contohnya seperti ini. Kita langsung coba. Kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Kita akan mendapatkan barang mengembalikan setiap item dalam kamus sebagai tuple. Sebagai tuple. Brandnya yaitu Ford, modelnya yaitu Mustang, dan tahunnya yaitu 1964. Nah, daftar yang dikembalikan adalah tampilan item kamus. Artinya setiap perubahan yang dilakukan pada kamus akan tercermin dalam daftar item. Nah, contohnya seperti ini. Kita akan buat perubahan pada kamus asli. Nah, di sini misalnya car, car dot comes. Kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan seperti ini. Akan terjadi perubahan sebelum ada perubahan brandnya itu Ford model Mustang year 1964, dan setelah terjadi perubahan brand Ford model Mustang dan year atau tahunnya yaitu 2020. Nah, ini adalah sebelum terjadi perubahan dan ini setelah kita membuat perubahan tersebut. Nah, kemudian selanjutnya terdapat contoh lagi, yaitu tambahkan item baru ke kamus asli dan lihat apakah daftar item juga diperbarui. Nah, di sini sama sebenarnya seperti tadi. Misalnya di sini color. Coba jalankan. Nah, maka di sini akan terdapat tambahan color, yaitu Brentford model Mustang tahun 1964 dan colornya red. Oke, kemudian selanjutnya yaitu periksa apakah kunci ada. Check if key exit. Untuk menentukan apakah kunci tertentu ada dalam kamus, kita gunakan in, kata kunci. Misalnya seperti ini. Contohnya, this
If model in this image text print yes, print yes, model is one of the key in the this text dictionary. Oke, kita coba jalankan. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Yes, model is one of the case in the listed dictionary. Baik, selanjutnya yaitu change item atau ubah item kamus. Nah, di sini kita dapat mengubah nilai item tertentu dengan mengacu pada nama kuncinya. Di sini contohnya kita mengubah tahun menjadi 2018. Nah, kita di sini akan mengubah tahun. Misalnya yaitu this year 2018. Oke, kita coba jalankan. Maka di sini tahunnya akan berubah menjadi 2018 dari 1964 akan berubah menjadi 2018. Nah, selanjutnya yaitu perbarui kamus atau update dictionary. Metode update akan memperbarui kamus dengan item dari argumen yang diberikan. Argumennya harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci nilai. Nah, contohnya seperti ini. Kita kan perbarui tahun mobil dengan menggunakan update metode. Nah, di sini kita coba that sini this Oke, seperti ini. Kita coba jalankan.
maka hasilnya akan seperti ini. Tahunnya telah terupdate atau telah diperbarui menjadi 2020. Oke, selanjutnya yaitu eh, items atau tambahkan item kamus. Adding items atau menambahkan item. Menambahkan item ke kamus dilakukan dengan menggunakan kunci indeks baru dan memberikan nilai padanya. Nah, contohnya seperti ini. Contohnya seperti ini, kita coba buat. Color. Kita coba jalankan. Hasilnya akan jadi seperti ini. Brand Ford model Mustang year 1964 color red. Ini adalah item yang kita tambahkan tadi, yaitu color. Nah, kemudian yaitu selanjutnya memperbarui kamus atau update dictionary. Metode ini update sama seperti yang tadi, akan memperbarui kamus dengan item dari argumen tertentu. Jika item tidak ada, maka item akan ditambahkan. Argumennya harus berupa kamus atau objek yang dapat diubah dengan pasangan kunci nilai. Nah, contohnya seperti ini. Please update color. Nah, seperti ini. Hasilnya akan jadi seperti ini. Brentford model Mustang year 1964 color red. Kemudian selanjutnya yaitu remove items atau hapus item. Nah, sini remove dictionary item atau hapus item kamus. Menghapus item. Kita ada beberapa metode untuk menghapus item dari kamus. Nah, ini metode menggunakan pop menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Nah, contohnya seperti ini. This pop. Kita coba jalankan. Nah, maka di sini item model eh, akan terhapus dan pada outputnya sudah tidak ada lagi karena di sini kita sudah menghapus item model tersebut.
Nah, kemudian adalah eh, contoh lagi metode pop item, menghapus item yang terakhir dimasukkan. Nah, sini di versi sebelum 3.7 item acak dihapus. Nah, ini contohnya di pop item. Kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya menjadi seperti ini. Menghapus item yang terakhir dimasukkan, yaitu di sini kita menghapus tahun. Di sini di outputnya sudah tidak terlihat lagi item tahun. Nah, kata del contoh lagi di sini kita menggunakan kata del. Kata del kunci menghapus item dengan nama kunci yang ditentukan. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita menggunakan fungsi del. Del model. Kita coba jalankan. Nah, maka di sini item model juga sudah terhapus. Nah, ini cara menghapus item dengan menggunakan kata del atau perintah del. Nah, selanjutnya yaitu selain kata del juga eh, ada juga perintah clear untuk menghapus cara untuk menghapus item pada item misalnya clear mengosongkan kamus. Nah, di sini contohnya seperti ini. Dot clear. Kita coba jalankan. Nah, di sini dapat kita lihat di sini adalah cara mengosongkan kamus kita menggunakan perintah atau kata clear. Jika kita ingin mengosongkan kamus tersebut. Oke, baik. Selanjutnya yaitu loop dictionary atau kamus lingkaran. Nah, di sini loop through a dictionary, ulangi melalui kamus. Kita dapat mengulang kamus dengan menggunakan for loop. Saat mengulang kamus, nilai yang dikembalikan adalah kunci kamus, tetapi ada metode untuk mengembalikan nilai juga. Nah, contohnya seperti ini. Kita coba misalnya for next in Oke, kita coba jalankan. Maka hasilnya akan jadi seperti ini. Brand, model, year. Nah, kemudian contoh lain, sini cetak semua nilai dalam kamus satu per satu. Nah, contohnya seperti ini.
for print kita coba jalankan. Nah, di sini maka akan nilai dari dalam kamus tersebut akan dicetak satu persatu yaitu Ford, Mustang, dan 1964. Contoh yang lain pula yaitu kita dapat menggunakan values metode ini untuk mengembalikan nilai kamus. Nah, contohnya seperti ini kita menggunakan values, kita tambahkan values, nah seperti ini, kemudian kita coba jalankan. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Nilai akan kita telah mengembalikan nilai dari item dari nilai dari kamus tersebut. Kata values itu untuk mengembalikan nilai kamus tersebut. Nah, dari contoh lain juga kita misalnya di sini kita dapat menggunakan kata kunci metode use the case, gunakan case metode ini untuk mengembalikan kunci kamus. Nah, contohnya seperti ini. Kita di sini tinggal tambahkan case. Kita coba jalankan. Nah, di sini telah kunci dari kamus tersebut telah dikembalikan yaitu brand, model, dan year. Nah, kemudian selanjutnya yaitu contoh selanjutnya yaitu kita ulangi key dan value dengan menggunakan item metode. Nah, contohnya for X plus. Kita coba jalankan. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Kita mengulangi kata kunci dan nilainya dengan menggunakan uh, items, metode item. Itu brandnya ya, kata kuncinya brand yaitu nilainya Ford, model nilainya Mustang, dan year nilainya 1964. Kemudian selanjutnya yaitu copy dictionary atau salin kamus. Copy dictionary atau salin kamus. Kita dapat menyalin kamus hanya dengan mengetik Dik2 sama dengan Dik1 karena Dik2 hanya akan menjadi referensi ke Dik1 dan perubahan yang dilakukan Dik1 secara otomatis juga akan dilakukan di Dik2. Ada cara untuk membuat salinan. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan metode kamus bawaan, yaitu copy. Contohnya seperti ini. Nah, misalnya, my English sama dengan is Dutch
kopi, brand medicines. Nah, hasilnya akan jadi seperti ini. Brand Ford model Mustang dan year 1964. Ini adalah salah satu cara untuk menyalin kamus, membuat salinan pada kamus. Kemudian ada cara lain untuk membuat salinan tidak dalam kamus, yaitu membuat salinan dengan cara menggunakan fungsi bawaan digits. Seperti ini. Nah, buat salinan kamus dengan digits fungsi. Ya, misalnya my di Nah, kita bisa juga menggunakan digits untuk menyalin untuk membuat salinan pada kamus kita. Contohnya seperti ini. Hasilnya akan jadi seperti ini, brand Ford model Mustang year 19. Nah, selanjutnya yaitu nested dictionary atau kamus bersarang. Nah, kamus kamus ini juga dapat disebut dengan kamus bersarang. Nah, contohnya seperti ini, buat kamus yang berisi 3 kamus. Nah, kamus bersarang. Contohnya seperti ini, kita buat kamus yang berisi 3 kamus. Kita coba buat. Nih. Name. Name. Kemudian
Misalnya, nah, oke, kita coba jalankan. Hasilnya akan jadi seperti ini. Satu name Nelvi year 2004, cel 2 name Nelti year 2004, cel 3 name Azam year 2016. Ini adalah termasuk contoh dari kamus bersarang atau looping dictionary. Atau juga kita bisa atau juga kita ingin menambahkan 3 kamus ke dalam kamus baru. Nah, contohnya seperti ini. Kita buat 3 kamus, lalu buat 1 kamus yang akan berisi 3 kamus lainnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, di sini kemudian my family jilid 1. Nah, seperti ini. Oke, hasil maka akan jadi seperti ini. Kita akan coba jalankan. Nah, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Child name Nanti year 2004, Child 2 name Nanti year 2004, Child 3 name Azam year 2016. Nah, kemudian selanjutnya yaitu uh, access item in nested dictionary.
atau akses item di kamus bersarang. Untuk mengakses item dari kamus bertumpuk, kita dapat menggunakan nama kamus dimulai dengan kamus luar. Nah, contohnya di sini kita akan cetak nama anak kedua. Nah, di sini ya print my family child 2 name. Kita coba jalankan. Nah, maka di sini outputnya yaitu NLT. Itu yang dicetak yaitu nama anak kedua NLT. Oke, mungkin itu saja penjelasan tentang materi Python Dictionary dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.